Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Kelompok 6, Anida Aulia, Fatimah Zahrotunisa, Najmi Nurillah, Nurbaiti Suci Rahmani, Putri Lismawati, dan Wina Marlena. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian reformasi. Reformasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau bisa disingkat KBBI adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Indonesia dalam sejarahnya pernah melakukan reformasi. Masa reformasi Indonesia terjadi setelah masa Orde Baru berakhir, yaitu dimulai pada tanggal 21 Mei 1998, pasca Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden. Salah satu penyebab terjadinya reformasi di Indonesia adalah karena banyaknya kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Reformasi lahir setelah negara kita ini memiliki krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu, Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 UUD 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali dan semua masyarakat memiliki hak memilihnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan kehidupan politik pada masa reformasi. Yang pertama ada masa reformasi politik. Masa reformasi politik yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie yaitu yang pertama diberlakukannya otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Otonomi daerah ditetapkan melalui ketetapan MPR nomor 15 garis miring MPR garis miring 1998. Yang kedua, kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Pemerintah juga telah mencabut larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. Yang ketiga, pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak dan diberikannya kebebasan untuk mendirikan organisasi-organisasi profesi. Selanjutnya, ada reformasi politik pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, yaitu yang pertama, menjaga kesolidan, yaitu dengan membentuk sekretariat gabungan atau setgab antara Partai Demokrat dan partai-partai politik lainnya yang mendukung SBY. Yang kedua, penerapan otonomi daerah dengan cara mengurangi wewenang pemerintah pusat dan memperluas wewenang pemerintah daerah, dilakukan secara proporsional dan seimbang. Selanjutnya yang ketiga ada mengupayakan reformasi birokrasi dan mengedepankan aspek transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas demi menciptakan good government. Selanjutnya yang terakhir ada membangun komunikasi dengan efektif dengan masyarakat. Pemerintah memaksimalkan penggunaan media sosial. Selanjutnya yang kedua ada reformasi hukum. Reformasi hukum yang dilakukan oleh Presiden Habibie yaitu yang pertama, B.J. Habibie menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi negara harus ditelaah kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan zaman. Selanjutnya yang kedua, melahirkan 69 undang-undang, dan yang terakhir penataan ulang struktur kekuasaan dan kehakiman. Nah, selanjutnya ada reformasi hukum pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Yang pertama, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum yaitu pemilih hak suara dengan memilih langsung wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. Yang kedua, pemisahan TNI dan Polri yang merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui
Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Yang terakhir ada pada masa pemerintahan Presiden Megawati, reformasi yang dilakukan yang pertama, MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang kedua, penegasan kekuatan kehakiman sebagai kekuasaan independen. Yang ketiga, perencanaan pembentukan Mahkamah Konstitusi, reformasi kepercayaan. Perubahan kepercayaan masyarakat terjadi pada masa Orde Baru karena masyarakat mulai merasa kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Selain itu, situasi politik di Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Akibatnya, masyarakat di Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintah Orde Baru. Pada masa pemerintahan Habibie mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia melakukan dengan pendekatan dari berbagai sudut. Ia memberi kembali kebebasan kepada pers, partai politik, hingga menegakkan kembali perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Perkembangan dan kehidupan ekonomi pada masa reformasi. Krisis moneter. Gerakan reformasi awalnya dipicu oleh krisis moneter yang melanda Thailand, dan kemudian krisis moneter itu mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia, seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan terutama di Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp2.500.000 atau US dollar menjadi sekitar Rp17 juta atau US dollar pada bulan Januari tahun 1998, dan kondisi tersebut berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara massal. Keadaan krisis tersebut kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik kolusi, nepotisme atau KKN di kalangan para pejabat pemerintah Indonesia. Akhirnya demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia. Adapun tuntutan mahasiswa dan masyarakat yaitu penurunan harga sembako atau 9 bahan pokok, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN, serta menuntutnya Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya tersebut. Presiden-presiden di era reformasi. Yang pertama ada B.J. Habibie, yaitu presiden ketiga Indonesia. Periode pemerintahannya 21 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Yang kedua ada Abdurrahman Wahid, presiden keempat Indonesia. Periode pemerintahannya 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Yang ketiga ada Megawati Soekarno Putri, yaitu presiden kelima Indonesia. Periode pemerintahannya dari tanggal 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu presiden ke-6 Indonesia. Periode pemerintahannya dari tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. Dan yang terakhir ada Joko Widodo, yaitu presiden ke-7 Indonesia. Periode pemerintahannya dari tanggal 20 Oktober 2014 sampai saat ini. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi terbagi menjadi 3. Yang pertama bidang budaya, yaitu dilakukannya pelestarian budaya dengan cara mendaftarkan warisan budaya ke United National Education dan UNESCO. Lanjut, bidang sosial. Masyarakat Indonesia pada masa reformasi terjadi berbagai konflik sosial, namun pemerintah dapat mengatasinya sehingga kembali kondusif. Dan juga masyarakat Indonesia bisa lebih menyuarakan aspirasinya. Lanjut, yang terakhir bidang pendidikan. Pemerintah memberikan anggaran kepada pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Dan juga pemerintah melakukan perubahan kurikulum sebanyak 3 kali. Yang pertama ada kurikulum berbasis
kompetensi, lalu ada kurikulum satuan pendidikan, dan yang terakhir adalah kurikulum 2013 yang kita pakai saat ini. Sekian dan terima kasih.